Implikasi fasilitas PPH pada yayasan pendidikan dan tax planningnya. Dalam batang tubuh UU PPH, yakni dalam pasal 4 ayat 3 huruf M. Selanjutnya, pada 22 April 2019, terbit Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 80/PMK 03/2019 dan Peraturan Dirjen Pajak nomor 44/PJ/2019 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari UU PPH tersebut. Dalam aturan pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh kedua badan atau lembaga nirlaba tersebut akan dikecualikan dari objek PPH apabila sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Pengertian sisa lebih dalam PMK ini adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek PPH selain penghasilan yang dikenakan PPH tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba tersebut. Dalam PMK ini, badan atau lembaga pendidikan dan litbang nirlaba yang berhak memanfaatkan fasilitas ini pun dibatasi. Tidak semua lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau litbang dapat menikmatinya. Hanya yang telah terdaftar dalam instansi yang membidanginya saja yang bisa mendapatkan pengecualian sebagai objek PPH. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan sarana dan prasarananya meliputi A. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian, pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut. B. Pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium, dan perpustakaan. C. Pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga sepanjang berada di lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal. Bunyi pasal 4 ayat 3 huruf M memang bertolak belakang dengan pasal 6 1 huruf F. Jadi alangkah baiknya jika pemerintah tidak mencampur adukan ketentuan yang mengatur bidang pendidikan dengan bidang litbang ke dalam satu ayat. Hal ini dikarenakan perbedaan dimensi tempat terjadinya objek PPH akan menafsirkan perbedaan dalam perlakuan perpajakannya. Penyederhanaan persoalan dari dua subjek pajak yang tidak berlaku simetris ini justru membuahkan masalah baru. Pasalnya, perlakuan perpajakan antara lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan litbang jauh berbeda. Mengingat pasal 6 ayat 1 huruf F UU PPH menyatakan bahwa biaya litbang perusahaan yang merupakan deductible expense adalah yang dilakukan di Indonesia. Implikasinya, apabila biaya litbang dilakukan di luar negeri, maka merupakan biaya yang non-deductible. Berbeda halnya dengan bidang pendidikan atau pelatihan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan beasiswa dan magang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf G, sama sekali tidak dibatasi perlakuannya. Meski dilakukan dimanapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri, tetap boleh diperlakukan sebagai biaya deductible expense. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2019 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 4 ayat 3 huruf M menyebutkan bahwa apabila setelah jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan, atau penghasilan tersebut akan dikenakan PPH pada tahun pajak berikutnya
ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan. Tax planning PPN memanfaatkan tarif efektif 4%. Syarat lembaga nirlaba agar sisa lebih dapat dikecualikan dari pengenaan PPh adalah dengan menanamkannya kembali di bidang pendidikan atau litbang. Salah satu cara penanaman kembali itu dapat berupa pembangunan gedung sebagai sarana infrastruktur pendukung pendidikan atau penelitian. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan perusahaan konstruksi dan dengan membangun sendiri. Apabila yayasan nirlaba menggunakan jasa kontraktor yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak untuk melaksanakannya pembangunan sebuah gedung, maka perusahaan kontraktor tersebut pasti akan memungut PPN sebesar 10%. Yang menjadi masalah adalah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan bukanlah badan yang dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak. Akibatnya, meskipun telah memiliki NPWP, badan tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk membuat STP masa PPN. Dengan demikian, yayasan tidak bisa memperhitungkan faktur pajak yang diterima dari perusahaan kontraktor sebagai pajak masukan. Artinya, yayasan haruslah siap menerima pembebanan PPN sebesar 10% yang nantinya akan dikapitalisasi sebagai biaya konstruksi pembangunan gedung tersebut. Tax planning PPh badan memanfaatkan grace period dari sisa lebih. Yayasan memperoleh dua manfaat sekaligus, internal dan eksternal. Manfaat internal, tax planning ini dapat digunakan sebagai manajemen guidelines dan alat monitoring dan perkembangan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan bagi pengurus maupun pengawas. Sedangkan untuk kepentingan eksternal dapat digunakan sebagai data untuk kelengkapan pelaporan kepada instansi terkait, misalnya Dirjen Pendidikan Tinggi dan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pada yayasan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah dikenakan tarif PPh badan yang tertinggi, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan pegawainya dalam bentuk natur atau kenikmatan, karena pengeluaran semacam ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Selain itu, jika yayasan menaikkan mutu pelayanan dan kualitas pendidikan, anggaran biayanya akan naik juga. Yang selanjutnya, kepatuhan administrasi perpajakannya. Perencanaan yang baik harus memastikan pelaksanaan kepatuhan atau tax compliance dalam aspek formal dan administratif perpajakan, seperti kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor wajib pajak (NPWP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong dan atau memungut pajak, membayar pajak dan menyampaikan SPT sesuai dengan deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah digariskan. Selain itu, pelaksanaan tertib administrasi perpajakannya harus memperhatikan dan mematuhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyelenggaraan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Pertama, yayasan atau organisasi sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib membuat pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan digunakan setiap tahun. Pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebit rekening aktiva dan rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, serta mengkredit rekening kas atau utang dan rekening modal yayasan. Yang ketiga, sisa lebih yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Yang keempat, apabila pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dibiayai dengan dana pinjaman, maka bunga atas pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai biaya yayasan. Yang kelima, atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tidak boleh dilakukan penyusutan berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh bagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, penegakan disiplin anggaran atau pendanaan. Pertama, dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun setelah berakhirnya pajak diterimanya dana tersebut. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut tidak menggunakan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dimaksud, maka dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Ketiga, pengenaan pajak penghasilan atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan setelah lewat jangka waktu 4 tahun akan ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, pelaporan penyelenggaraan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Yayasan memberitahukan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan tindakan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang ditunjuk dengan dilampiri pernyataan. Kedua, laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam lampiran surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Saya Dewi Puspitawara akan menjelaskan tentang jasa pelatihan atau event organizer. Bisnis event organizer atau I.O. semakin banyak bermunculan. Peluang bisnis di bidang ini memang makin menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa event organizer profesional. Saya akan menjelaskan tentang I.O. atau event organizer. Penyelenggara acara atau event organizer adalah istilah yang diberikan untuk penyedia jasa penyelenggara acara profesional. Modal utama I.O. adalah kreativitas. I.O. bertugas membantu kliennya untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Pengertian lain dari I.O. atau event organizer. I.O. adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon pengusaha jasa penyelenggara kegiatan yang meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Sebagai I.O., kita harus kreatif dalam mengemas sebuah konsep menjadi sebuah acara yang menarik sehingga tujuan yang diinginkan oleh klien dapat tercapai. Dilema event organizer. 1. I.O. akan mendapatkan masalah jika keahlian dan pengalaman kurang. 2. Jika tidak memiliki tim yang kompak atau profesional, I.O. akan sulit dijalankan. 3. Tidak menyiapkan anggaran dana sejak awal. 4. Akan ada waktu pada saat bisnis tidak dapat stabil. 5. Kreativitas kurang dalam bisnis I.O. Selanjutnya adalah dilema event organizer dan solusinya. Yang pertama, I.O. akan mendapat masalah jika keahlian dan pengalaman kurang. Bisnis I.O. membutuhkan banyak keahlian dan pengalaman beragam untuk mendukung kelancaran usaha. Ada banyak permasalahan rumit dalam pengembangan bisnis sehingga penanganan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Jika telah memiliki keahlian dan pengalaman yang mumpuni, berarti sudah siap membangun bisnis I.O. Namun, bagaimana bila tidak memiliki pengalaman sama sekali? Salah satu cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan bergabung dengan bisnis orang lain. Seraplah ilmu, soft skill, dan pengalaman yang baik. Dengan bertemu banyak orang, akan lebih mudah mengenali banyak karakter manusia, sehingga dapat belajar bagaimana karakter klien dan staf yang nantinya bekerja di bawah komando kita. Jika tidak memiliki tim yang kompak atau profesional akan sulit dijalankan. Saat berbisnis I.O., kita akan menjumpai beragam klien dengan beragam kebutuhan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran tim yang berbagai keahlian khusus dalam menanganinya. Setiap anggota tim akan bekerja melengkapi satu sama lain sesuai spesialisasi kerja. Pembentukan tim yang solid membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita perlu menyiapkan lebih awal untuk mencari orang-orang terpilih yang bersedia berkomitmen dalam satu tim.
Tim yang beranggotakan dalam tanda kutip sembarangan cenderung akan menghasilkan output yang kurang memuaskan. Kurangnya koordinasi, komunikasi, serta keahlian yang kurang mumpuni akan berujung pada kerja yang tidak berkualitas. Kenyataannya, setiap hasil kerja yang berkualitas pasti dihasilkan dari proses kerja sama satu tim yang solid dan kuat. Tim yang solid akan menghadirkan suasana menyenangkan dalam berproses menyelesaikan suatu proyek secara baik dan profesional. Ketiga, tidak menyiapkan anggaran sejak awal. Persiapan modal dalam menjalankan bisnis EO dengan baik dan terencana. Pembayaran konsumen biasanya dilakukan secara bertahap dan baru dilunasi sepenuhnya di akhir acara. Antisipasi dengan baik. Siapkan dana atau modal cukup untuk bisnis kita buat menutupi kebutuhan acara terlebih dahulu. Kekurangan modal akan menghambat kinerja bisnis kita jika tidak sigap diatasi. Kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan menjadi hal yang nomor satu. Jangan lupa mempersiapkan anggaran dana perusahaan untuk pembayaran kewajiban perpajakan. Akan ada waktu pada saat bisnis kita tidak stabil. Bisnis dapat berhenti atau menjadi tidak stabil apabila relasi yang dimiliki kurang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tidak menutup kemungkinan target-target yang dirancang akan terhambat ketercapaiannya karena tidak ada daya dukung dari luar. Relasi dengan beberapa pihak atau mitra terkait sangat berperan kuat dalam kesuksesan bisnis. Jalinlah hubungan yang baik dan intensif dengan relasi atau mitra bisnis. Para mitra atau relasi akan semakin nyaman dan senang berbisnis jika kemungkinan mendapat testimoni dan rekomendasi yang luar biasa baik kepada calon klien baru. Dan yang terakhir, kreativitas kurang dalam bisnis EO. Dalam berbisnis dituntut wajib berusaha untuk selalu memberi kreativitas tinggi agar klien puas. Kreativitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk suksesnya bisnis EO. Kreativitas dapat mencakup pada aspek konsep dan penanganan tepat. Diharuskan selalu mengikuti perkembangan dan tren yang ada dalam masyarakat. Kreativitas menjadi kunci utama berlangsungnya bisnis EO. Fenomena keadilan dalam sistem PPh final. Secara historis, PPh final mulai marak sejak 1995 menyusul diberlakukannya UU Pajak Penghasilan 1994. Dalam pasal 4 ayat 2, pemerintah diberi mandat kosong untuk mengenakan pajak final atas berbagai macam jenis penghasilan. Usulan PPh final untuk jasa konstruksi mengemuka saat Asosiasi Gapexi Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Seluruh Indonesia mengadakan kongres di Surabaya dan kemudian disetujui oleh pemerintah. Pada era Fuad Bawazir menjabat sebagai Dirjen Pajak, para pengusaha jasa konstruksi bisa bernafas lega. Mereka kembali menikmati tarif pajak penghasilan final. Perlakuannya PPh final ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memberi kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak di bidangnya usaha jasa konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Didasari pemikiran akan keterbatasannya tenaga pemeriksa pada saat itu, sistem final akan menghemat pengerahan tenaga pemeriksa, namun lebih dari itu, Ditjen Pajak memiliki keyakinan bahwa sistem final akan mampu mendongkrak penerimaan pajak karena perusahaan untung atau rugi tetap berlaku dasar pengenaan pajak PPh final dari nilai pendapatan atau omset usaha.
Pada akhir Desember 1996, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 73/1996 tentang PPh atas penghasilan usaha atas jasa konstruksi dan jasa konsultan untuk seluruh level usaha yang menetapkan: 1. Atas imbalan jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan PPh final 2% dari nilai bruto, dan yang kedua, atas jasa perencanaan, pengawasan konstruksi dan konsultan dikenakan 4%. Justifikasi yang juga menjadi keuntungan PPh final, yaitu yang pertama, bagi wajib pajak, tarif PPh final sangat menguntungkan jika grafik pertumbuhan ekonomi naik saat bisnis jasa konstruksi sedang booming. Dalam situasi ini, pelaku bisnis mampu meraup keuntungan yang besar. Pengenaan PPh final yang sifatnya flat terhadap penghasilan bruto jauh lebih menguntungkan dibanding dengan tarif progresif 10%, 15%, dan 30% sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPh tahun 2000. Bahkan untuk jasa-jasa kena pajak tertentu, misalnya usaha jasa konstruksi dengan tarif yang berlaku di UU PPh nomor 36 tahun 2008 juga masih menguntungkan. Yang kedua, pembenaran dalam penerapan sistem PPh final adalah jaminan bahwa penerimaan pajak dari sektor ini akan meningkat dibandingkan dengan dikenakan tarif umum. Yang terakhir yaitu pajak final dikenakan atas basis nilai transaksi tanpa memandang asal-usul penghasilan tersebut. Kelemahan dari PPh final yaitu sebaliknya, bagi wajib pajak, tarif PPh final menjadi bumerang pada saat grafik pertumbuhan ekonomi trennya menurun atau pada saat mereka menderita rugi, sebab pengenaan PPh final dikenakan terhadap penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Ibaratnya maju kena mundur kena. PPh final tidak mengenal rugi usaha. Yang kedua, wajib pajak juga kehilangan hak kompensasi rugi fiskal untuk mengkompensasi kerugian yang diderita. Kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan agar tidak menambah beban administrasi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak mengalahkan aspek pentingnya keadilan dan pemajakan jasa konstruksi. Bagi pemilik proyek, perlu mewaspadai siasat perusahaan jasa konstruksi dalam memperlakukan pemajakan PPh yang naturalnya menurut undang-undang adalah pajak langsung yang dimanipulasi seolah-olah menjadi pajak tidak langsung. Caranya adalah dengan mengalihkan beban PPh final kepada konsumen dengan memasukkan komponen pajak tersebut ke dalam nilai burongan proyek. Ketidaktahuan pemilik proyek terhadap sistem perpajakan yang terakomodasi dalam kontrak perjanjian sering dimanfaatkan oleh kontraktor atau perusahaan jasa konstruksi yang menjalankan siasat nakalnya tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2008 mengembalikan pengenaan PPh atas jasa konstruksi menjadi bersifat final tanpa membedakan jenis kontraktor yang melakukan jasa konstruksi seperti yang telah diatur dalam PP sebelumnya, yaitu PP nomor 140 tahun 2000. Dengan mengatasnamakan keadilan pajak, pemerintah menerbitkan PP nomor 140 tahun 2000. Melalui PP ini, penghasilan yang diterapkan perusahaan jasa konstruksi, pengawas perencanaan, dan konsultan kembali ke tarif umum, kecuali mereka yang omsetnya di bawah 1 miliar. Tarif untuk perusahaan skala kecil sama dengan PP 73/1996, yaitu 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi dan 4% untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi. Namun, jasa konsultan hilang dari PP 140/2000. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak DN dan BUT dari usaha di bidang jasa konstruksi yang memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan
bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai nilai pengadaan sampai 1 miliar rupiah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 2% dari jumlah bruto yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, 4% dari jumlah bruto yang diterima WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, 4% dari jumlah bruto yang diterima WP penyedia jasa pengawasan konstruksi. Yang kedua, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPDN dan WUT dari usaha di bidang jasa konstruksi yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau tidak mempunyai nilai pengadaan sampai 1 miliar dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum UU PPH dan merupakan objek pemotongan PPH pasal 23. Ambivalensi pemajakan usaha jasa konstruksi. Pada UU PPH nomor 36 tahun 2000 mengatur pemajakan penghasilan dari jasa konstruksi. Pasal 4 ayat 2 dari undang-undang ini menetapkan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, di mana pasal 4 ayat 2 lebih lanjut merinci ragam penghasilan tersebut dari transaksi penghasilan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Pertimbangan yang mendasari penetapan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final antara lain kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat pajak, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Atas penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, dan pemungutan diatur dengan peraturan pemerintah. Di sisi lain, terdapat pasal 23 UU PPH nomor 36 tahun 2008 khususnya di pasal 1C yang menyebutkan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipotong PPh sebesar 2% dari jumlah bruto.